Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li syukrih wa hadana li dzikrih. Wa salatullahi wa salamuhu ala safiyhi wa khalilih wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Para pemirsa yang mulia, orang beranggapan bahwa kezaliman itu hanya akan menyengsarakan orang yang dizalimi. Kalau Anda anggapan seperti ini, maka sebenarnya tidak tepat. Benar, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang punya dampak yang menyusahkan orang yang dizalimi. Akan tetapi jangan lupa bahwa yang diterima oleh orang yang berlaku zalim itu sendiri jauh lebih besar. Bahaya yang dideritanya jauh lebih mengerikan. Itulah sebabnya pada kali ini kita akan bahas tentang bahaya kezaliman bagi pelakunya. Para pemirsa yang mulia, ada sejumlah bahaya yang akan menimpa siapa saja yang berlaku zalim. Bahaya yang pertama, bahwa kezaliman itu menyusahkan diri sendiri. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu menjadi kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Kesusahan demi kesusahan pada hari kiamat. Yang menyesakkan hati bukan saja kegelapan dunia, akan tapi lebih jauh dari itu adalah kegelapan dan kesusahan di hari kiamat. Dan itu akan diterima oleh siapa? Oleh orang yang berlaku zalim. Siapa yang ingin susah di hari akhirat nanti, silahkan banyak berbuat zalim. Tapi siapa yang ingin selamat, ingin tentram dari berbagai macam kesusahan, maka ittaqudz zulma, hindarilah perilaku zalim. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, kezaliman itu bikin bangkrut. Apa nggak salah Pak Ustadz? Bukankah apabila kita berani berlaku ini dan itu, dapat uang banyak? Begitu. Saya katakan kezaliman itu bikin bangkrut. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang lagi, uang dirham, dan tidak memiliki lagi barang-barang. Uang habis, barang-barang ludes. Itulah orang bangkrut di tengah kami ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakat. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti, akan tetapi dia datang dengan hal-hal lain. Apa hal-hal lain tersebut? InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Para pemirsa yang budiman, tadi telah ditegaskan oleh Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Akan tetapi pada waktu yang sama, dia juga datang membawa sejumlah
kezaliman yang dilakukan terhadap sesama, baik menuduh orang lain, mencaci maki orang lain, mengambil hak orang lain, membunuh orang lain, maupun memukul orang lain. Sehingga tiap-tiap orang yang pernah dizalimi dulu di dunia menuntut, dan masing-masing diambilkan dari kebaikan orang yang menzaliminya itu. Sampai fa'im faniyat hasanatuhu, kalau sampai habis kebaikan-kebaikannya, apa yang terjadi? Faturiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sesungguhnya orang yang baik. Ini bahaya yang kedua. Bahaya kezaliman yang ketiga, doa orang yang dizalimi itu mustajab, dikabulkan. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum." Takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya antara doa orang yang dizalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pembatas. Tidak ada hijab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Dari doa orang yang dizalimi. Bahkan ketika beliau sedang bermusafir, ketika memulai perjalanan musafir, di antara doanya adalah beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa orang yang dizalimi. Hati-hati doa orang yang dizalimi. Kemudian bahaya yang keempat, bahaya kezaliman bagi pelakunya adalah bahwa mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain itu sim-sim alias sami mawon. Sama saja dengan apa? Sama saja dengan mengambil sekeping api neraka. Saya ulangi, mengambil hak orang lain itu sama dengan mengambil sekeping api neraka. Mungkin orang merasa bisa mengambil hak orang lain, memperkaya diri dengan yang bukan haknya, merasa enjoy. Tidak. Yang dia ambil itu semuanya adalah kepingan-kepingan api neraka yang akan membakar dia di hari kiamat nanti. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya, sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kalian. Kalian mengadukan perkara, ada sengketa di antara kalian, kalian adukan kepada saya. Boleh jadi di antara kalian ada yang lebih fasih menyampaikan argumentasinya daripada yang lain, bisa memberikan data-data sehingga aku menangkan perkaranya. Maka penekanan Rasul, faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qita'atan minan nar. Apa artinya? Siapa yang aku menangkan perkaranya sehingga dia mengambil hak orang lain, hak saudaranya itu, maka sesungguhnya aku ambilkan sekeping api neraka untuknya. Jadi bukan keuntungan kalau kita mengambil hak yang bukan hak kita. Bukan keberuntungan kalau kita mengambil hak orang lain. Akan tetapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita, bukan hak kita, harta orang lain yang kita peroleh secara tidak hak, tidak halal, ketahuilah sesungguhnya yang kita ambil itu adalah sekeping api neraka. Maka janganlah kita ambil, biarkan dan kembalikan kepada yang memilikinya. Para pemirsa yang saya cintai, kalau ada orang yang beranggapan bahwa si fulan atau banyak orang yang melakukan kezaliman aman-aman saja, tenang-tenang saja, tidak ada masalah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan orang yang berlaku zalim. Sekali lagi, Allah tidak pernah membiarkan orang yang berlaku zalim. Benar Allah memberi tangguh, tapi bukan membiarkan. Yumhil wala yuhmil. Allah memberi tangguh, tapi tidak membiarkan. Diberi tangguh untuk memperbaiki diri. Diberi tangguh untuk mengembalikan hak-hak orang lain. Diberi tangguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang Allah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalim." Sesungguhnya Allah
memberi tangguh kepada orang yang berlaku zalim. Bukan membiarkan. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Kalau Allah sudah mengambilnya, Allah menyiksanya, lam yuflithu, maka Allah tidak membiarkannya lepas. Tidak. Sekali Allah mengambil orang itu, sekali Allah menimpakan siksaan kepada orang itu tidak akan bisa lepas. Maka selagi masih berada dalam penangguhan ini, kita semuanya berkesempatan untuk berlepas dari segala kezaliman yang pernah kita lakukan. Demikianlah bahaya-bahaya kezaliman itu. Oleh sebab itu pesan saya dua. Pesan yang pertama, belalah saudaramu, itu saja. Mau saya teruskan nggak jadi. Pesan yang pertama, unsur akhaka, belalah saudaramu. Bela untuk apa? Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Belalah saudaramu, apakah dia berlaku zalim atau dizalimi. Mungkin kita berkata, wah kenapa? Kalau kita bertanya itu, tenang saja. Pertanyaan kita juga sudah diwakili oleh sahabat Nabi. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku membelanya kalau dia dizalimi. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Beritahukan kepada saya kalau dia berlaku zalim. Bagaimana saya membelanya? Tadi pesan saya apa? Bela saudaramu. Rasulullah SAW menjawab, tahjuzuhu au tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasr. Engkau cegah dia, engkau halangi dia dari perilaku zalim. Kalau engkau melakukan itu, berarti engkau telah membelanya. Jadi pembelaan kita terhadap orang yang berlaku zalim adalah cegah dia dari kezaliman. Pembelaan kita terhadap orang yang dizalimi adalah selamatkan dia dari kezaliman orang lain. Ini yang pertama, unsur akhaka, bela saudara. Pesan saya yang kedua, tahallal. Artinya minta dihalalkan. Kita punya urusan banyak dengan orang lain, punya persoalan dengan orang lain. Kalau itu ada yang belum selesai, mintalah dihalalkan. Rasul berpesan, man kana indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa yang pernah berlaku zalim terhadap saudaranya, baik terkait dengan harga diri atau sesuatu yang lain, mintalah dihalalkan sekarang juga, sebelum tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Para pemirsa yang mulia, kiranya kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kezaliman yang menyengsarakan pelakunya itu. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.